persilakan sepenuhnya waktu awal hingga akhir nanti, mudah-mudahan membawa hikmah bagi kita semuanya. Baik, kami silakan saya. Terima kasih Diano selaku PP. Terima kasih saudara sudah tangannya dan teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini jadwal saya selaku calon guru penggerak anak 7 Sidoarjo, pendampingan individu 2, membahas tentang diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah. Jadi di sini kita hanya saling sharing untuk tahu apa sih visi dan prakarsa perubahan sekolah itu. Dan kami juga bersama dengan pengajar praktik Bapak Suyatno MSI selaku pengajar praktik CGP Angkatan 7 kelompok 126B. Nah, tujuan diskusi pada hari ini yaitu mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Bagaimana kita harus mentelaah kira-kira kalau visi kita yang kita sudah buat mungkin berpuluh-puluh tahun cocok nggak untuk masa yang akan datang. Makanya dari sini kita saling belajar untuk mengetahui kira-kira visi yang sesuai dengan murid masa akan datang gimana sih. Tujuan pertama yaitu dapat menilai kesesuaian visi sekolah dengan tujuan pendidikan yang berpusat pada siswa. Yang kedua, tujuan diskusi hari ini yaitu dapat merincikan, mengidentifikasi sikap dan perilaku yang mencerminkan visi sekolah. Dan yang terakhir tujuannya yaitu dapat menentukan program kegiatan apa saja yang dapat mendorong terwujudnya visi sekolah tersebut. Nah, sebelum masuk hal-hal yang menegangkan ya, kita santai sejenak untuk membaca dari puisi karya Presiden pertama kita yaitu Bapak I.R. Soekarno yang berjudul Aku Melihat Indonesia. Ini saya baca atau Pak Yatno? Karena nggak cocok saya baca puisi ini. Jadi ini puisi yang fenomenal ya, tentang berjudul Aku Melihat Indonesia. Jikalau aku berdiri di pantai Meliep, aku mendengar lautan Hindia bergelora, membanting di pantai Meliep itu. Aku mendengar lagu sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, dan Gunung Kelebek, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Dan jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan, tapi aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Alessio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Alessio, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon, ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Meskipun ini sampai ada panas ini ya kalau kemeringat gitu. Nah,
dari puisi yang sekilas saya bacakan tadi, kira-kira apa pendapat Bapak Ibu tentang puisi Aku Melihat Indonesia karya Insinyur Soekarno? Kira-kira apa sih yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno itu? Saudara ya, mungkin bisa saling sharing. Saudara jangan berkaca-kaca ya, nanti saudara Ana yang harus menangis itu. Terima kasih Saudara Mawati dari misi Bapak Insinyur Soekarno yang baru dibacakan Saudara Nima dengan luar biasa. Pesan yang dapat saya tarik atau saya tampilkan, saya simpulkan dari puisi ini adalah di situ Bapak Soekarno tidak hanya melihat poin-poin yang penting yang hanya terlihat megah, seperti contohnya gunung berapi ataupun pantai ngeliat ataupun juga lagu dari Batak, tapi Bapak Soekarno melihat semua itu berdasarkan dari profilnya, yaitu Indonesia. Jadi mungkin pesan yang bisa diambil untuk di dunia pendidikan atau sekolah, sebagai guru mungkin kita tidak hanya melihat sosok anak-anak yang hanya berprestasi, tapi kita melihat satu kelas itu atau semua students di sekolah itu, bahwa kita adalah siswa yang berprestasi di bidangnya masing-masing. Oke, tepuk tangan buat saudara. Jadi di sini lebih apa ya, bahwa kalau sudah melihat general itu tidak melihat hanya satu suku yang berkilau, satu wilayah wisata yang paling terkenal, tapi melihat keseluruhan bahwa itu adalah Indonesia. Jadi saudara tadi menarik kesimpulan, ada yang berprestasi, suka menyanyi, yang lainnya berarti tidak berprestasi, bukan seperti itu. Bagaimana kita lebih melihat anak secara sudut pandang yang kacamata yang berbeda dan mengeneralkan kalau semua siswa adalah berprestasi sesuai dengan bidangnya masing-masing. Oke, terima kasih saudara luar biasa. Nah, apa sih visi dan misi itu? Ya. Nah, ini tadi saya download videonya, lama akhirnya berupa YouTube tidak bisa di-play nih ya. Jadi visi dan misi. Kira-kira ada yang tahu apa sih perbedaannya visi dan misi? Saya di sini hampir berapa tahun ya? 13 tahun. 12 tahun dari 2000 berapa itu? Masih bingung visi dan misi itu apa sih? Biasanya hampir mirip. Visi, Saudara Ana yang paling senior ini. Saudara Ana, visi dan misi itu apa ya Saudara Ana ya? Misi itu goal yang harus kita Raih. Oke, dan misi adalah caranya. Misi adalah caranya. Oke, ada yang setuju dengan apa namanya? Pendapat dari Saudara Ana? Yang setuju aja ya, biar cepat selesai ya. Ya betul. Saya kalau menjadi hanya guru mungkin tidak akan tahu seberapa penting sih visi dan misi kita. Kita mungkin hanya berpatok, loh yang punya kan visi dan misi kan sekolah, kita hanya menjalankan. Padahal di guru penggerak itu guru harus punya visi dan misi sendiri, tidak harus mengandalkan visi misi sekolah. Dan saya pun juga baru tahu, saudara luar biasa ini, belum guru penggerak sudah tahu perbedaannya visi dan misi. Calon guru penggerak selanjutnya monggo diasis saudara ini. Ini ya, jadi meskipun tanpa sound, ini saya ini soundnya bisa. Oh soundnya bisa. Ini seperti ini ya. Mungkin di antara teman-teman masih ada yang bingung apa sih bedanya visi dan misi? Nah, simak video ini sampai habis ya. Dan yang belum subscribe jangan lupa subscribe dulu dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Yang pertama kita akan bahas dari definisi visi dulu. Apa sih visi itu? Jadi visi adalah gambaran secara keseluruhan tentang apa yang ingin dicapai. Nah, ya luar biasa ya. Ternyata untuk mencetuskan visi dan misi itu tidak segampang kita memikirkan bagaimana kita besok makan ya. Ternyata lebih rumit. Makanya kita perlu belajar bagaimana sih visi dan misi itu. Jadi saudara tadi betul sekali ya.
Visi adalah gambaran secara keseluruhan tentang apa yang akan kita capai. Umpama ini kita mau membuat program di kelas. Kira-kira dari program ini visi kita apa sih? Biar kelas 2, kelas 3, dan 4 ini bisa berjalan. Kita harus punya visi tersendiri, tidak hanya mengandalkan visi lembaga kita. Nah, Di kedepannya, secara sederhana, visi itu bisa teman-teman artikan sebagai target. Target apa yang ingin teman-teman capai? Apa sih misi itu? nah apakah visi itu? Jadi misi ini adalah langkah-langkah yang teman-teman lakukan untuk mencapai. Nah, secara simple, misi adalah langkah-langkah untuk mencapai visi. Mungkin kita banyak yang lupa ya, visi LPFDT itu apa ya? Saudara ini paling gampang nih, saudara tahu harus bawa kemana. Dulu waktu awal itu ada IHT itu saya gak lolos karena gak hafal visi apa banyak visinya. Visinya Visinya satu, misinya yang banyak. Visinya satu, ada gaya. Misi SD2 aja. Oh, misi SD2. Misi SD2. Ya, kita harus mengingat lebih banyak ya. Kita kan paling cinta LPFDT Ustazah. Jadi yang tahu misi LPFDT. Visinya adalah lembaga yang beranggakan. Nah, itu Kalau global, harusnya ya visinya apa urusan juga. oh, siap Ustazah. Ya, ya teman-teman, kita belajar lagi tentang misi SD Al-Falah Darussalam dulu. Selanjutnya gambaran tentang visi. Nah, ini adalah visi adalah gambaran masa depan, cita-cita atau tujuan yang ingin dicapai di masa yang akan datang. Visi tampak dalam khayalan. Visi itu bagaikan membayangkan sebuah lukisan lengkap pada kanvas yang masih kosong. Nah, ini yang imajinasinya tinggi. Kanvas kosong sudah membayangkan, oh nanti tuh ada gambar pas bunganya warna ini, dan itu adalah visi bagi kita. Bagaimana sih menelurkan banyak siswa yang berprofil pelajar Pancasila, berprestasi itu bagaimana? Pasti sudah sekilas terbayang di pikiran Bapak Ibu semua. Dan visi juga diibaratkan sebagai bintang penunjuk arah yang memandu penjelajah untuk mencapai tujuannya. Jadi mungkin seperti kompas ya, saat kita di hutan kehilangan arah dan kita pun masih bingung, ini anak ini mau dibawa kemana, kita harus ingat visi kita. Nah, diskusi hari ini yaitu tentang apa itu visi. Nah ya, jadi saya akan memberi sticky note. Tolong tuliskan visi panjenengan semua untuk menjadi guru. Kira-kira siswa panjenengan di kelas itu visi jenengan itu apa sih? Tadi kan sudah sekilas disinggung kalau visi adalah sebuah tujuan, angan-angan untuk membawa murid kita kemana, tujuannya jenengan apa? Pasti visi setiap guru berbeda-beda. Semoga bisa dituliskan visi tujuan yang ingin dicapai. Jangan terlalu jauh. Kan aku nggak punya sekolah Ustazah. Apa yang memikirkan visi dan misi terlalu besar. Ya, visi ini anggap aja ini target kita di murid-murid kita di kelas. Kira-kira ingin menjadikan mereka seperti apa dan bagaimana? Monggo bisa dituliskan impian Bapak Ibu sebagai seorang guru, visi kepada murid-murid jenengan di kelas. Bisa juga berkaca dari latar belakang, mungkin banyak akhlak yang belum bagus, atau banyak yang belum berprestasi, atau masih belum terampil. Monggo bisa dituliskan visi impian Bapak Ibu guru sebagai seorang guru di kelas. Boleh kasih nama
buahnya misinya kurang, saudara. Misinya kurang. Monggo dilihat aja, tadi ada kue, monggo bisa dibuka, santai aja. Pengajar praktek saya baik kok. Beliaunya adalah teman saudara Yuni. Dan insya Allah orang malah. Dan insya Allah masih memang orang malah. Yang sudah lama di sini, mungkin kita belum lahir. Saudara, betul lagi Pak Yano. Mungkin levelnya sudah 5. Lu iya dah. Muridnya Ustaz Yatno. Masa? Andina, angkatan ketiga. Andina siapa lagi levelnya biasanya nih? Alfi. Oh, saya paling linggis. Saya paling tua kan biasanya. Kau enggak asik. Oh. Andina, siapa lagi yang paling biasanya? Mungkin saudara ini lebih kan yang paling nakal bulam. Siapa ya? Alfi. Angkatan 3. Visi aja. Ya, Pak berarti saudara ini bisa mereview ya. Mungkin Ustaz Yatno dulu melakukan hal trauma apa? Atau pernah dicubit? Oh dulu. Mungkin Mima kalau jadi guru muridnya begitu nggak nyongkong nih, murid main makan. Ada Andi tuh aja jadi guru aja. Sabun, begitu tempat kalau saya tempel di sini. Visi ini bisa keluar, bisa belakang belakangi mungkin dengan menemukan permasalahan di kelas. Dan harusnya tuh anak-anaknya tuh gini. Nah itu bisa membantu untuk menuliskan misi. Saudara sampai bolak-balik di situ. Iya, visi aja. Kalau misi Oke, saya baca dari beberapa visi yang ditulis oleh Bapak Ibu luar biasa ya. Sekilas saya baca, mencetak anak yang mandiri dan berakhlakul karimah, mengarahkan siswa untuk menggali dan memaksimalkan potensi diri, mengarahkan siswa dalam mengembangkan karakter baik siswa. Masya Allah luar biasa ya. Visi-visinya sangat bagus sekali. Selanjutnya, saya sebagai guru penggerak, visi saya yaitu terwujudnya peserta didik yang berakhlakul karimah, cerdas, terampil, dan berprestasi. Ini pun saya mengutip dari banyak hadis bahwa ada dulu baru ilmu. Dan di situ pun anak-anak, insya Allah kita nggak usah panjang lebar teriak marah-marah. Umpama anak ini tidak bisa khusyuk atau fokus, kita datang mereka tidak menghiraukan. Mungkin biasanya di kelas-kelas soli. Kita ngomong aja, yang kamu cari di sini apa? Kalau nilai 100 langsung kita kasih. Kenapa kalian kok disekolahkan di sekolah Islam? Kenapa tidak di Santo Yusuf, di Ciputra yang mungkin untuk pencapaian materi prestasi lebih bagus? Kenapa kok di sini? Mereka pun akhirnya terdiam sejenak mikir. Oh, berarti benar ya bahwa adab lebih penting daripada ilmu. Kalau anak-anak sudah tersadar dan akan lebih khusyuk lagi dan paham bahwa ternyata kan gini. Karena memang namanya anak-anak harus diingatkan terus-menerus. Ini adalah visi saya sebagai guru penggerak dan bagaimana menganggap bahwa kelas itu adalah sekolah saya. Bagaimana mewujudkan peserta didik siswa saya yang berakhlak karimah, cerdas, terampil, dan berprestasi. Nah, selain itu kita akan berdiskusi tentang kalimat umpan. Oke.
Kira-kira saya kasih stiker lagi, ya. Monggo bisa dijawab bebas, tidak ada betul atau salah. Ya. Kita memimpikan murid yang bagaimana sih? Bisa langsung dijawab nomor 1, jawabannya aja, nggak usah ditulis pertanyaannya. Ya, 1 sampai 6. Monggo. Kita memimpikan murid yang bagaimana? Yang jenengan inginkan. Pertanyaan rumpang yang kedua. Kita percaya bahwa murid adalah, ini tidak ada jawaban betul, tidak ada jawaban betul atau salah ya, yang pasti betul semua. Di sekolah kita mengutamakan titik. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka adalah, kita warga di sekolah ini yakin untuk, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa secara keseluruhan diskusi kalimat rumpang ini mewujudkan cita-cita kita untuk murid kita. Kita ini pengen murid yang bagaimana sih? Karena ini merupakan sebuah mimpi, cita-cita, doa para guru. Bagaimana doa para guru, insya Allah makbul ya, karena kita pun mentransfer ilmu, berjuang jiwa raga. Jadi dari impian-impian ini semoga menjadi doa dan terwujud. Kita memberikan murid-murid yang berakhlakul karimah. Kita percaya bahwa murid adalah mutiara dalam lumpur lapindo. Jadi belum kelihatan, yang hanya kelihatan lumpurnya, kelihatan jelek-jeleknya ada, jelek-jeleknya aja, ya. Kilat mutiaranya belum terlihat. Ampun, jawabnya pendek-pendek nggak apa-apa. Terus ada yang masuk, ada nomor 1 ini. Oke, terima kasih sudah tadi. Oke, sudah dia. Oke, terima kasih Ustazah Elvi, Ustazah Amina, Ustazah Tati. Baca sekilas ya. Kita memimpikan murid-murid yang berakhlak mulia. Kita percaya bahwa murid adalah bintang, luar biasa. Di sekolah kita mengutamakan adab dan akhlak. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka adalah generasi penerus bangsa, Masya Allah. Nomor 5, kita warga di sekolah ini yakin untuk maju dan berprestasi. Dan nomor 6, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa akhlak yang paling utama dan ilmu selanjutnya. Masya Allah, luar biasa ya. Pada
Dan itu pun akan mengarah ke kita bagaimana membuat visi untuk diri kita sendiri, kemajuan murid kita di kelas. Selanjutnya yaitu diskusi visi sekolah. Pertanyaan pemantiknya, apa visi sekolah sudah tercapai atau terlaksana dengan baik atau hanya sekedar jargon semata? Dari visi yang Anda tuliskan tadi, kira-kira di kelas apakah sudah tercapai atau hanya masih angan-angan? Saudara GH, saudara P, dari visi yang dengan tulis tadi, berapa persen kira-kira? Pakai persen aja deh. Atau hanya sampai sekarang tuh masih mimpi, saudara. Jadi di kelas itu belum nampak yang benar-benar visi saya tercapai. Kira-kira kalau memang belum tampak, berapa persen yang sudah tampak? Mungkin bisa terlihat ya, ternyata iya ya, berarti ataukah saya belum melakukan misi, langkah-langkah untuk mencapai visi, atau hanya keinginan aja, ya namanya guru ya kepingin muridnya bagus, hanya ingin. Nah, kita hanya bisa mengevaluasi ya, karena ini hanya pertanyaan pemantik. Yang selanjutnya, apakah visi sekolah dan visi Anda tadi sudah menunjukkan hal yang diharapkan dan menjadi pembeda antara murid sekolah kita dengan murid di sekolah lain? Kira-kira kalau aku misi seperti ini, kayaknya sekolah lain itu juga sama, berakhlak lima, berprestasi dan cerdas. Apakah benar-benar ini visinya menjadi pembeda? Kita bisa introspeksi sendiri. Nah, ini saya mengangkat visi LKFDT secara garis besar, yaitu lembaga pendidikan yang seluruh aspek kegiatannya berlandaskan pada nilai-nilai Al-Quran dan As-Sunnah yang tercermin dalam akhlakul karimah. Ya, ini adalah visi LKFDT. Selanjutnya, prakarsa perubahan. Ini untuk mentelaah apakah visi kita sudah sesuai dengan pendidikan dengan kemajuan zaman, yaitu satu, meningkatkan kesadaran murid dalam menjaga kebersihan lingkungan, menumbuhkan karakter siswa melalui kebiasaan 5S, meningkatkan kemandirian siswa dalam belajar, meningkatkan budaya literasi siswa di sekolah. Jadi prakarsa perubahan kita melalui tahapan bagja, yaitu B, buat pertanyaan, A, ambil pelajaran, G, gali mimpi, J, jabarkan rencana, dan A, atur eksekusi. Karena dalam mewujudkan visi yang sudah kita tulis tadi, kita harus kerjasama dengan semua warga sekolah. Dan bagaimana cara mewujudkannya? Kita ikuti tahapan bagja. Di sini maka kita akan tahu, oh visi kita ini sudah sesuai, sudah banyak yang mensupport, dan memang harus diwujudkan. Tahapan bagja yang pertama yaitu buat pertanyaan. Apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan kepedulian siswa terhadap kebersihan lingkungan? Tindakan yang akan kita lakukan berdiskusi dengan kepala sekolah, dan guru, orang tua, dan pihak yang terkait. Menanyai diri sendiri dan menjawab sendiri. Selanjutnya, nah apa sih bentuk kepedulian terhadap kebersihan lingkungan? Ya, misi langkah-langkah yang bisa kita lakukan: menjaga kebersihan dan kerapian kelas, membuang sampah pada tempatnya, memungut sampah yang berserakan, membiasakan hidup bersih, mengurangi penggunaan plastik. Nah, dari sini saya teringat sekali memungut sampah yang berserakan. Dulu waktu SD, kadang kita itu duduk di kantin atau makan-makan di depan kelas itu ya. Saya melihat guru, dia dia berjalan, ada sampah, bukan sampahnya beliau pastinya, itu diambil dan dimasukkan di tong sampah. Dari situ mungkin beliaunya nggak melihat kalau ada yang melihat, dan mungkin tidak juga pencitraan. Dari situ saya keingat, oh Allah, ternyata melakukan ada baik mengambil sampah itu tidak harus dilihat orang. Dari situ itu ternyata kalau ada yang melihat itu sangat menginspirasi. Dan sekarang tuh saya ingat, oh ternyata benar ya, kalau mengambil sampah itu tanpa disuruh, tanpa itu benar-benar itu malah menjadi niat sendiri. Oh ternyata memang kalau melihat nggak bersih itu nggak enak. Dari situ entah ada siswa yang melihat kita, entah ada pimpinan yang melihat kita, itu kalau jadi kebiasaan, maka insya Allah atmosfer itu akan menular ke murid-murid kita di kelas. Mungkin meja kita nggak rapi atau apa, melihat children see and children do. Oh ternyata ustazah itu meskipun ada sampah keleleran bukan punya saya, ustazah juga nggak nyuruh, ustazah juga
terhadap kebersihan lingkungan. Makanya kenapa semoga kita akan diajak saudara ini jalan-jalan school visit kemana gitu ya. Jadi kita biar tahu gimana sih sekolah lain itu non plastik, gimana sih kita ini kepeduliannya ini gimana sekolah lain. Karena mungkin kita sudah merasa maksimal, ternyata kita dapat ide dari sekolah A. Semoga saudara ini ajak jalan beberapa banyak sekolah. Masya Allah ya. Harap didengar kayak gini ya. Maunya diajak jalan-jalan Pak kita. Jadi mungkin kita bisa melihat dan mengambil ide. Kita mau bau bis saja. Iya, bau busnya sudah 2 tahun sudah hafal kita. Mungkin sekali-kali kita akan bersih, kita yang ke sekolah apa itu teratai, apa itu ya dulu ya. Mungkin sekalian kita main kemana biar tahu oh kadang itu sekolah yang kita anggap remeh ternyata itu bisa menginspirasi. Kayak dulu itu saya pernah main ke sekolah Cikal Surabaya, SPP-nya segitu dan di situ ada liftnya, lift beneran, lift nggak lift kecil, itu SPP-nya 4 juta 5 tahun yang lalu. Jadi anaknya Pak Bu Yeni Wahid di situ. Cikal Jakarta itu anaknya Raffi Ahmad, Raffi kecil ya. Pokoknya anak artis banyak di situ. Dan di situ pun saya merasa oh kalau nggak gini nggak tahu. Di sana tidak ada buku. Tidak, kurikulumnya pakai kurikulum IBI. IBI itu apa ya? Pokoknya bukan Cambridge ya, sama-sama Cambridge. Dan Dignas hanya mungkin sebagai apa ya, organisasi atau gimana gitu. Dan tidak ada kursi. Jadi hanya ada kursi sofa tengah. Anak-anak itu boleh tulis sambil duduk, sambil gelosor. Dan di kanan kiri ini hanya apa? Art, jadi project. Ada kuas, ada gunting. Jadi sampai atas-atas ini gambar layang-layang. Pokoknya tiap harinya itu adalah membuat proyek dan presentasi. Dan presentasinya, stadionnya itu apa ya, hallnya, masya Allah, ngalang-ngalang bioskop, bagus memang. Jadi dan mendatang, pokoknya ini yang ini nggak bisa matematika, sudah standar KKM-nya itu apa? Habis itu ini di mana, math atau musik. Jadi musik itu nggak hanya mendatangkan kayak tiba-tiba saya tematik ngajar SBK gitu ya, kan aneh ya, suaranya kan merdu, jadi nggak tambah bagus. Kemarin tuh saya ketemu sama alumni Afi Industrial, Adit, masih ingat? Adit, Ferry, mungkin tahun berapa ya? Itu yang ngajar langsung bener-bener expert. Jadi anaknya tuh di sana tidak ada yang anak diem, itu semuanya itu fun. Jadi kayak merasa percaya diri, nggak apa-apa, aku nggak bisa matematika, tapi aku bisa nyanyi. Jadi anak itu bener digali, karena saya tanya langsung ke gurunya di situ. Jadi anak-anak tidak ada review, jadi cuma proyek presentasi besarnya itu ya yang ini yang ditiru oleh Pak Menteri itu. Jadi membuat profil proyek pelajaran Pancasila di mana proyek itu benar-benar dibiayai, kayak kerjasama dengan mahasiswa ITS, dibuatkan benar-benar mesinnya, karena itu proyeknya mereka harus benar-benar originalitas. Dan yang paling utama adalah memberi solusi di permasalahan di sekitar. Jadi nggak terlalu jauh bagaimana global. Umpama ini Surabaya banyak sampah polusi udara. Dia menciptakan alat bagaimana polusi udara itu bisa hilang. Nah itu benar-benar apa ya, benar-benar difasilitasi. Jadi anak itu keluar itu punya apa ya, punya penemuan lah, punya invention yang sangat membanggakan dan bukan abal-abal. Di situ akhirnya tahu oh iya ya, makanya mungkin dari beberapa itu Pak Menteri juga berkunjung ke mana itu Polandia atau apa, ternyata memang materi itu ya sesuai aja, yang penting bekal hidup mereka di kehidupan nyata. Ya itu mungkin Saudara Yuni nanti ajak kita kemana, gimana sih anak-anak ini bisa mengolah sampah gitu, Saudara Yuni ya tahu gimana gitu. Deket-deket tuh Saudara ke malah TPA. Oh ini TPA. Iya loh, kelangkaan tinggi. Nah ini jadi kita memang butuh sekali untuk mencari informasi terkait sekolah yang sudah berhasil menerapkan kepedulian kebersihan lingkungan. Mungkin dari situ, oh iya ya ini pada hal kecil ternyata kita belum terapkan. Insya Allah dengan banyak ilmu kita juga banyak wawasan. Selanjutnya yaitu gali mimpi. Pertanyaannya, bagaimana suasana sekolah ketika kepedulian terhadap kebersihan lingkungan sudah terwujud? Pasti tindakannya nyaman, bersih, dan mewujudkan lingkungannya bersih. J selanjutnya yaitu jabarkan rencana. Kira-kira kegiatan apa saja ya yang dapat dilaksanakan untuk meningkatkan kepedulian terhadap kebersihan lingkungan. Nah tindakannya Jumat bersih, kegiatan pasukan semut, bagaimana anak-anak pulang. Biasanya kalau saya melihat itu ya nggak pakai yang gimana, ayo satu anak bawa 10 sampah, 10
dan nyapu, minimal kelihatan bersih. Jadi yang piket tidak boleh pulang dulu ngecek semua loker, karena kalau kita tidak memastikan loker itu bersih, ada kadang makanan bekal yang tidak dimakan sampai besok berjamur. Dan ini tingkat kebersihan sebelum pulang, sebelum pelajaran dan sebelum pulang sekolah, membuat target pencapaian setiap bulan, setiap semester, dan melakukan evaluasi. Kadang mungkin kita menjadi malas beberapa tahun ya, kadang kan bosen. Program ini kita bawa, kayaknya ada harus diubah deh. Nah itu yang kita butuhkan sebagai guru yang ingin berubah ya. Ini di kelas tahunnya siapa itu? Ustaz Adil dulu kayaknya berhasil, kenapa di kelas ini nggak berhasil? Nah kita akan harus memutar otak untuk mencari inovasi dan membuat poster atau kalimat yang memotivasi. Yang terakhir yaitu baja A, atur eksekusi. Pertanyaannya yaitu siapa saja yang terlibat dalam meningkatkan kepedulian terhadap kebersihan lingkungan. Seluruh warga sekolah berkolaborasi dalam melaksanakan kegiatan peduli kebersihan lingkungan. Dan ini sudah kita mencapai slide terakhir yaitu kesimpulan dan diskusi. Visi adalah gambaran cita-cita, impian atau tujuan yang ingin dicapai di masa yang akan datang. Visi adalah mendorong manusia untuk terus bergerak menggapainya. Visi adalah menuntut manusia untuk tetap fokus dalam langkah, dan guru harus memiliki visi murid impian. Begitu pula dengan sekolah harus memiliki visi yang berpihak kepada siswa. Untuk mewujudkan visi tersebut diperlukan inisiatif perubahan, langkah konkret, dan upaya yang kolaboratif dari berbagai pihak. Yang paling penting juga, kalau visi sekolah sudah terpenuhi, sudah bagus, perlu ditinjau dan dievaluasi secara berkala terkait dengan capaiannya, sehingga pada akhirnya murid kita menjadi pelajar Pancasila seperti yang kita inginkan. Oke, terima kasih atas kedatangannya juga, sudah meluangkan waktu. Guru Cendrawasih makan ikan hiu, cakep. Lagi ya, Guru Cendrawasih makan ikan hiu. Cukup, terima kasih, Pak. Thank you. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah disampaikan paparan visi sebenarnya ya. Yang jelas semua yang ditulis sudah mengacu ke Al-Quran hadis. Jadi kan Al-Quran hadis kan visi sekolah. Nah, kalau sudah bunyinya seperti itu Al-Quran hadis, otomatis semua yang ada di luar itu sudah masuk. Mengubah orang mungkin kan, otomatis tinggal aplikasi yang perlu diterapkan. Kalau memang perlu kesana kemari ya bisa ke kepala sekolah untuk dianggaran ke mana itu kita silakan. Mungkin itu Bu, kita ngobrol lagi setelah ini. Sebelum selesai kita foto dulu.